Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih berjumpa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan jasmani, alhamdulillah. Dan tidak lupa salawat beserta salam kita tuturkan kepada Nabi kita, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan taklim rutin kita setiap pagi, melanjutkan kitab Ihya Ulumuddin, pada bab kedua tentang ilmu yang terpuji dan tercela, bagian-bagian dan hukum-hukumnya. Di dalamnya terkandung penjelasan tentang sesuatu yang fardu ain dan sesuatu yang fardu kifayah, penjelasan tentang kedudukan ilmu kalam dan ilmu fikih dalam ilmu agama sampai batas mana, dan penjelasan tentang keutamaan ilmu akhirat. Manusia berbeda pendapat yang menjadi fardu atas setiap muslim. Mereka berkelompok menjadi lebih daripada 20 golongan. Namun kami tidak memperpanjangnya dengan memindahkan perincian ini, tetapi hasilnya bahwa setiap golongan menempatkan wajib atas ilmu yang menjadi kecenderungannya. Golongan mutakallimun mengatakan yang fardu itu adalah ilmu kalam, karena dengan ilmu itu dapat diketahui keesaan Allah Subhanahu wa taala, zat dan sifat-sifatnya yang maha suci. Golongan fuqaha mengatakan bahwa yang wajib itu ilmu fikih, karena dengan ilmu itu dapat diketahui ibadat, halal dan haram, muamalat yang haram dan halal, dan mereka menyuguhkan apa yang dibutuhkan oleh perseorangan tanpa kenyataan-kenyataan yang jarang. Golongan mufassirun dan muhaddisun mengatakan bahwa ilmu yang fardu itu adalah ilmu Al-Quran dan Al-Hadis, karena dengannya menyampaikan kepada beberapa ilmu seluruhnya. Golongan ahli tasawuf berkata bahwa yang dimaksud adalah ilmu ini atau ilmu tasawuf. Sebagian mereka berkata bahwa ilmu tasawuf itu adalah ilmu hamba mengenai keadaan dan kedudukannya dari Allah Subhanahu wa Jalla. Dan sebahagian mereka berkata bahwa ilmu tasawuf itu adalah ilmu tentang keikhlasan, bahaya-bahaya jiwa, dan membedakan langkah malaikat dan langkah syaitan. Sebagian mereka berkata bahwa ilmu tasawuf itu adalah ilmu batin. Oleh karena itu, ilmu itu wajib atas golongan khusus yang mana mereka ahli hal itu dan mereka memalingkan lafal dari umumnya. Abu Thalib Al-Makki berkata bahwa yang wajib adalah ilmu yang dikandung oleh hadis yang di dalamnya terdapat bangunan Islam, yaitu sabda sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah." Artinya, Islam itu dibina atas 5 dasar, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan seterusnya. Karena yang wajib itu 5 hal ini, maka wajib mengetahui cara pengamalannya dan cara wajibnya. Sesuatu yang seyogyanya untuk dipegangi oleh orang yang menghasilkan dan tidak meragukannya adalah apa yang akan kami sebutkan, yaitu ilmu yang telah kami kemukakan pada pendahuluan kitab ini. Bukan pendahuluan yang dibuat oleh Dr. Badawi Tobanah sebagai mukaddimah kitab Ihya ini. Bahwa ilmu itu terbagi kepada ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Dan yang dimaksud dengan ilmu ini tidak lain adalah ilmu muamalah. Sedangkan muamalah yang mana orang yang berakal dan balik dituntut untuk mengamalkannya ada 3, yaitu i'tikad, kepercayaan, melakukan dan meninggalkan
Apabila seseorang yang berakal telah balik pada suatu hari misalnya dengan mimpi hingga mengeluarkan air atau umur 15 tahun, maka yang pertama wajib atasnya adalah mempelajari 2 kalimat syahadat dan memahami artinya, yaitu perkataan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tidak wajib atas orang itu untuk berhasil menyingkap hal itu bagi dirinya dengan penalaran, pembahasan dan penguraian dalil-dalil, namun cukup baginya dengan membenarkan dan mempercayainya dengan kokoh tanpa keraguan dan kegoncangan jiwa. Demikian itu kadang-kadang berhasil dengan semata-mata taklid dan mendengarkan tanpa pembahasan dan bukti. Karena Idza iktafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ajalafil arabi bitasdiqi wal iqrari min ghairi ta'allumi dalilin. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukupkan dari orang-orang Arab yang keras itu dengan membenarkan dan pengakuan tanpa mempelajari dalil. Apabila ia melakukan hal itu, maka ia telah menunaikan kewajiban. Waktu itu ilmu yang menjadi fardu ain atasnya pada waktu itu adalah mempelajari 2 kalimat itu dan memahami pengertiannya. Dan pada waktu itu tidak ada urusan yang wajib atasnya dibalik dengan itu. Dengan bukti ia meninggal setelah menunaikan kewajiban ini, maka ia meninggal dalam keadaan ia taat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak durhaka kepadanya. Yang selain itu hanya wajib dengan hal-hal yang datang kemudian. Dan itu tidak mesti atas hak setiap orang, bahkan terbayang keterlepasan daripadanya. Hal-hal yang datang kemudian itu ada kalanya dalam tindakan, ada kalanya dalam meninggalkan, dan ada kalanya dalam i'tikad. Adapun perbuatan atau tindakan di mana ia hidup dari pagi hari sampai ke waktu zuhur, maka timbul hal baru atasnya dengan masuknya waktu zuhur untuk mempelajari toharoh, bersuci dari hadas besar atau kecil, dan sholat. Jika ia sehat dan terus hidup sampai ke waktu tergelincirnya matahari, di mana ia tidak mampu untuk menyempurnakan belajar dan mengamalkan dalam waktu itu, bahkan waktu itu akan habis seandainya ia sibuk dengan belajar itu, maka tidak jauh untuk dikatakan lahirnya ia masih hidup, maka wajib atasnya untuk mendahulukan belajar atas datangnya waktu. Dan mungkin untuk dikatakan wajibnya ilmu yang menjadi syarat amal setelah wajibnya amal, maka wajib belajar itu sebelum tergelincirnya matahari. Demikian itu dalam seluruh sholat. Jika ia hidup sampai bulan Ramadan, dengan sebab itu timbul wajibnya mempelajari puasa, yaitu ia mengetahui bahwa waktunya dari subuh sampai terbenamnya matahari. Dan yang wajib padanya itu adalah niat dan menahan dari makan, minuman, dan bersenggama. Dan demikian itu terus menerus sampai ia melihat bulan atau 2 orang saksi. Jika ada harta baru baginya atau ia mempunyai harta pada waktu baliknya, maka wajib baginya untuk mempelajari zakat yang wajib atasnya. Tetapi tidak wajib belajar atasnya pada saat itu. Yang wajib belajar atasnya adalah ketika sempurna 1 tahun dari waktu Islam. Jika ia hanya mempunyai onta, maka yang wajib atasnya adalah belajar zakat onta. Demikian juga seluruh macam-macam zakat. Apabila ia masuk bulan-bulan haji, maka tidak wajib untuk segera mempelajari ilmu haji. Di mana pelaksanaannya tidak segera, maka mempelajarinya tidak wajib segera. Tetapi seyogyanya bagi ulama Islam untuk memperingatkan bahwa haji itu fardu yang tidak segera atas orang yang memiliki bekal dan kendaraan. Jika ia memiliki sampai barangkali ia memandang dirinya mantap untuk segera berhaji, maka ketika itu apabila ia azam untuknya, maka wajib baginya belajar cara haji. Namun tidak wajib baginya kecuali mempelajari rukun-rukun dan wajib-wajibnya, tidak sunnah-sunnahnya. Karena mengerjakan sunnah-sunnah nawafil itu sunnah, maka mempelajarinya itu adalah sunnah juga. Maka mempelajarinya itu tidak wajib.
mengenai haramnya diam dari memperingatkan atas wajibnya asal haji sekarang ini adalah pandangan yang pantas dalam fikih. Demikian juga berangsur-angsur dalam seluruh perbuatan yang fardu ain. Adapun meninggalkan, maka wajib mempelajari ilmu, hal itu menurut keadaan yang baru. Alhamdulillah, mungkin cukup sampai di sini pembahasan kitab Al-Ihya Ulumuddin pada bab kedua kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat bagi kita semua untuk bekal di akhirat nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.